Shalom saudara-saudara sekalian, senang boleh kembali menyapa saudara dalam pelajaran diskusi Sekolah Sabat di channel YouTube Unai TV. Saya Wilson Sabatua sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi, dan diskusi ini akan juga dilakukan bersama dengan para hamba-hamba Tuhan, Gembala Jemaat Universitas Advent Indonesia. Saya menyapa Pendeta Nofri Fatas. Shalom Pak Pendeta. Shalom saudara-saudara sekalian. Dan juga Pendeta Tawadis Layas. Shalom Pak Pendeta. Shalom, salam saudara-saudara sekalian. Baik, sebelum kita melanjutkan diskusi kita, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepada Tuhan saat ini, memohon hikmat daripada sorga, ketika kami akan membuka firman-Mu dari pelajaran Sekolah Sabat. Kami rindu agar kami boleh mengerti pelajaran ini, kami boleh diberkati, dan dengan demikian kami boleh hidup sama seperti Engkau mengasihi kami juga dapat mengasihi sesama kami manusia dan juga membalas kasih-Mu. Berkati para narasumber yang akan menyampaikan pelajaran Sekolah Sabat, Tuhan urapi untuk boleh menyampaikan pelajaran dengan baik. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Saudara, kita telah masuk dalam pelajaran yang ke-6 dengan judul pelajaran Kasih Allah yang penuh keadilan. Ayat hafalannya terdapat di dalam Yeremia 9 ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Dari ayat ini menyatakan bahwa karakter Allah ada kasih setia, keadilan, dan kebenaran. Dan sifat Allah tersebut menunjukkan bahwa Allah memang peduli dengan keadilan dan kebenaran. Sifat Allah ini berbanding terbalik dengan sifat daripada ilah-ilah yang ada pada timur dekat pada zaman kuno dahulu, di mana ilah-ilah tersebut lebih menunjukkan kekejaman dengan menyuruh umatnya untuk mengorbankan anaknya dan hal-hal kejam lainnya. Dan berbanding terbalik dengan apa yang Allah tunjukkan, bahwa Allah itu sangat prihatin dan bahkan memberi kecaman terhadap kejahatan, penderitaan, ketidakadilan, dan penindasan. Dan hal ini tentu menunjukkan bahwa Allah memang sangat kasih. Nah, saat ini kita akan menggali lebih dalam mengenai kasih dan keadilan Allah. Kita akan masuk kepada pelajaran hari Minggu. Saya akan bertanya kepada Pendeta Tawadis Layas. Pak Pendeta, apa yang Alkitab katakan tentang kasih dan keadilan? Apakah keduanya dapat berjalan berdampingan atau sebaliknya? Ya, terima kasih Wilson. Kasih dan keadilan. Kasih dan keadilan, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kasih dan keadilan sangat erat hubungannya satu dengan yang lain. Kasih, apabila kita mengaplikasikan kasih di dalam kehidupan, maka dibutuhkan keadilan. Tidak bisa mengaplikasikan kasih tanpa keadilan. Keadilan bisa dilaksanakan ketika kita memiliki kasih. Tanpa kasih, keadilan tidak akan pernah bisa terlaksana sempurna. Jadi, kasih dan keadilan itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Beriringan ketika mau menerapkannya. Jadi, kasih dan keadilan, kita bisa belajar itu di dalam Alkitab, supaya kita bisa memahami dengan baik. Di dalam Mazmur 33 ayat 5, ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Di sini ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kasih dan keadilan itu bersama-sama. Ketika Tuhan mau menyatakan kasih-Nya kepada manusia, maka keadilan selalu menyertai. Tuhan tidak pernah menyatakan kasih-Nya kepada manusia tanpa keadilan. Lalu kita baca lagi di dalam Yesaya 61 ayat 8. Sebab aku tahu Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan serta kejahatan. Aku akan memberi upah dengan setia dan mengikat perjanjian abadi dengan mereka.
ini juga memberikan keterangan yang sangat jelas kepada kita bahwa Allah itu sangat mencintai keadilan dan Tuhan bertindak untuk selalu menegakkan kebenaran dan Dia itu membenci perampasan dan dosa. Artinya Tuhan itu mencintai keadilan, cinta akan keadilan, dan Dia selalu menegakkan kebenaran. Kasih selalu diterapkan melalui keadilan. Di dalam Yeremia 9 ayat 24, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Allah. Di sini dinyatakan kepada kita bahwa Allah menginginkan manusia untuk memahami karakternya yang menggabungkan keadilan dan kasih sebagai inti dari keberadaannya. Jadi kasih dan keadilan itu tidak pernah dipisah. Di dalam Alkitab, ketika Tuhan menjelaskan karakternya, maka kedua-dua itu ada di dalam karakter Tuhan. Ketika Tuhan ingin mengaplikasikan atau menyatakan kasih itu kepada kita manusia ciptaannya, maka selalu dibarengi dengan keadilan. Tidak bisa kasih itu dinyatakan tanpa keadilan. Jadi keadilan itu bersama-sama. Berbeda dengan pemikiran atau pemahaman dunia bahwa keadilan itu dipisah. Orang tidak bisa memiliki kasih, bersama-sama dengan keadilan. Kenapa? Bagaimana mungkin orang bisa melakukan keadilan kalau ada unsur kasihnya? Jadi tidak akan bisa membagikan secara merata keadilan itu kalau ada kasih yang menyertai. Jadi itulah pemikiran dunia. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita pada saat ini, kasih dan keadilan itu sama-sama tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jadi jelas bahwa Alkitab memang mengatakan kasih dan keadilan itu selalu berjalan beriringan, Pendeta ya. Memang kita seakan-akan saat ini tidak melihat hal itu sebagai satu hal yang beriringan karena kita terkadang melihat bahwa kasih dan keadilan itu telah sangat diselewengkan. Tapi Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa kasih dan keadilan itu haruslah disatukan. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pelajaran hari Senin dengan judul Allah sepenuhnya baik dan benar. Saya akan bertanya kepada Pendeta Nofri Fata, bagaimana Allah menyatakan bahwa dirinya juga sepenuhnya kasih dan adil? Silakan, Pendeta. Baik, terima kasih saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jadi Allah menyatakan bahwa Dia kasih dan adil. Dia tidak hanya mengajak kita untuk mari kita berbuat baik atau mari kita berbuat benar, tetapi Allah melakukannya. Dia mempraktekannya dan Dia mencontohkan sifat-sifat ini dengan sempurna, ya. Sifat yang baik, benar, setia, adil, kasih. Kalau kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang keempat dan Mazmur 92 ayat 16, bagaimana Alkitab memberi contoh tentang Allah yang sepenuhnya baik dan benar itu. Sempurna. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tidak kecurangan, dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Jadi jelas Nabi Musa menggambarkan bagaimana Allah itu sempurna di dalam pekerjaannya, di dalam sifatnya, di dalam kuasanya, di dalam perbuatannya. Dia mencontohkan perbuatan yang adil, benar, setia, kasih, dan kudus. Inilah sifat sempurna Allah. Kemudian di dalam Mazmur 92 ayat 16, bagaimana ayat ini menggambarkan kesetiaan dan kebenaran Allah. Mazmur 92 ayat 16. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan kepadanya. Jadi jelas di sini kita melihat bagaimana ayat ini menggambarkan Allah yang sempurna di dalam
perbuatannya, di dalam sifatnya yang baik itu, yang benar, yang kudus, yang setia. Allah sungguh amat baik. Dan ini membedakan Allah kita dan Allah ilah-ilah yang disembah oleh orang-orang yang penyembah-penyembah berhala. Di mana di dalam pendahuluan menggambarkan Allah itu, ilah-ilah itu adalah ilah-ilah yang mereka sembah tetapi tidak dapat dipercaya, tidak benar, berubah-ubah. Kemudian kadang ilah-ilah ini seperti mau menghakimi, seperti mencari-cari kesalahan, sehingga mereka menyembah dia dengan ketakutan. Tetapi Allah, dia adalah Allah yang sempurna di dalam tabiatnya, yang penuh kasih, sehingga di dalam kuasanya yang kita kenal, dia melakukan itu, tadi Pendeta Tawaris sudah jelaskan, penuh dengan kasih dan keadilan yang tidak dapat dipisahkan. Dan itulah Allah kita di dalam kekuasaannya, itulah sifat Allah, itulah hati Allah yang dia ingin selalu berbuat adil dan kasih kepada kita. Kemudian dia juga ingin menunjukkan kemuliaannya. Ya, bagaimana adil dan kasih ini ya menunjukkan kemuliaan dan kekuasaan Allah pada waktu gambaran Keluaran 33, 18 dan 19 ketika Musa ingin melihat Allah. Tapi Allah bilang, oke, kamu bisa melihat, tetapi Musa katakan, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Dan Tuhan menjawab, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku di depanmu. Jadi bayangkan kekuasaan Allah yang maha kuasa itu. Contoh Paulus melihat wajah Yesus langsung buta. Dan di sini Tuhan menunjukkan kekuasaan di Musa bisa melihat Allah tanpa harus buta. Disitulah kasih Allah. Allah yang penuh kasih bisa menunjukkan kemuliaan kepada Musa, menunjukkan bahwa Allah yang penuh kuasa itu, penuh kemuliaan, tapi dia penuh kasih, dia dekat, dia ingin menunjukkan kemurahannya kepada seseorang. Jadi inilah Allah kita yang sungguh amat baik dan benar. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Menarik bahwa bisa kita bayangkan Allah yang sangat mulia, dengan kemuliaan dan kuasanya itu dia menunjukkan caranya yang adil dan penuh kuasa. Dan Alkitab dengan jelas menegaskan bahwa memang Allah itu kasih dan adil. Dan bukti nyatanya adalah bahwa ketika dia mengaruniakan anaknya tunggal Yesus Kristus untuk mati menebus kita. Baik, kita akan masuk kepada pelajaran hari Selasa dengan judul karakter Allah yang tidak berubah. Dan saya akan bertanya kembali kepada Pendeta Tawaris, apakah maksudnya karakter Allah tidak berubah dan apa manfaatnya bagi kita? Ya, terima kasih Wilson. Karakter Allah yang tidak berubah. Tuhan itu dari zaman penciptaan, bahkan sebelum penciptaan, sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, bahkan setelah itu, Allah itu tetap sama. Karakternya tetap sama. Tidak akan pernah berubah. Allah yang tidak berubah menyampaikan karakternya yang tidak berubah kepada kita manusia, di mana kita manusia ini hidup di dalam dunia yang selalu berubah-berubah dan penuh dengan ketidakpastian. Jadi Allah itu ingin memberitahukan, meyakinkan manusia bahwa walaupun kamu tinggal di dunia yang selalu berubah, yang penuh dengan ketidakpastian, ada Tuhan yang tidak akan pernah berubah. Kenapa kita harus memahami ini dengan baik? Bahwa Tuhan kita itu tidak pernah berubah. Ini sangat penting. Karena kalau kita memahami, meyakini
bahwa Tuhan itu tidak berubah, maka itu akan menjadi dasar dari pengharapan kita. Kenapa dasar dari pengharapan kita? Tuhan itu kan berjanji kepada kita bahwa kamu akan saya pelihara, kamu akan saya berkati, saya akan lindungi. Dan bukan hanya itu saja, segala kebutuhanmu saya cukupkan. Dan bukan hanya itu saja, saya akan menyelamatkan kamu. Kalau Tuhan berubah, maka janji-janji itu berubah juga dong. Tetapi karena Tuhan itu tidak berubah, maka kita yakin janji Tuhan yang telah dijanjikannya kepada kita itu pasti kita terima. Karena Tuhan tidak berubah. Jadi walaupun kita hidup di dunia yang selalu berubah ini, kita punya pengharapan, kita punya Allah yang tidak berubah. Bukan seperti kita yang dipengaruhi oleh lingkungan kita yang selalu berubah ini, sehingga kita juga gampang sekali berubah. Lebih dalam lagi kita pelajari di dalam Alkitab. Di dalam Maliaki 3 ayat 6, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah tetap setia pada janjinya kepada umatnya. Ketidakberubahan Allah adalah dasar pengharapan bahwa umatnya tidak akan dilenyapkan meskipun mereka seringkali tidak setia. Lalu kita baca lagi di dalam Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Allah adalah sumber segala sesuatu yang baik. Kebaikannya tidak pernah berubah. Seperti halnya terang yang selalu memancar dari dirinya tanpa ada bayangan kegelapan. Jadi Tuhan itu tidak berubah. Karena Tuhan tidak berubah, maka kita akan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan itu. Dan kita yakin bahwa apa yang sudah dijanjikan Tuhan itu akan menjadi milik kita sampai pada saat kita memilikinya. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jadi Alkitab jelas menyatakan bahwa memang Allah tidak berubah dan itu memberikan kepada kita satu pengharapan, ya, bahwa janji Allah yang Dia berikan kepada kita pasti akan digenapi. Baik, kita akan lihat pelajaran hari Rabu dengan judul Allah yang menyesal kepada Pendeta Nofri Fatah. Nah, ini menarik Pendeta. Tadi kita setelah lihat bahwa karakter Allah tidak berubah, tapi di sini kita mendapat satu pelajaran bahwa Allah itu bisa menyesal. Nah, apakah ini bertentangan dengan karakter Allah yang tidak berubah? Silakan. Ya, terima kasih. Sangat menarik ya. Tadi barusan kita mendengar Allah tidak berubah. Ya. Kok menyesal? Menyesal kan kalau orang ya, menyesal berarti ada salah nih. Berarti saya harus perbaiki diri kemarin atau tadi udah berbuat hal yang tidak benar. Ya. Tapi kalau memang Allah menyesal yang bagaimana? Apa maksudnya menyesal Allah di sini? Nah, sebagaimana kita percaya bahwa karena karakter Allah itu tidak berubah dan bagaimana mungkin di dalam berbagai ayat Alkitab mengatakan Allah menyesal. Tapi mari kita lihat apa kata Alkitab tentang hal ini. Di dalam Keluaran 32 ayat 14 disebutkan demikian. Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang direncanakan atas umatnya. Kita tahu kisah ini bagaimana ketika orang Israel menyembah lembu. Kemudian Tuhan beritahukan kepada Musa, Tuhan akan binasakan mereka. Kemudian Musa berbicara dengan Tuhan. Musa tidak mau kalau mereka dibinasakan, lebih baik dia yang binasakan dan sebagainya. Dan dia mau Tuhan ampuni bangsa ini. Kemudian Tuhan katakan, oke, seperti inilah. Tuhan menyesal karena malapetaka yang direncanakan. Jadi dalam konteks ini adalah menyesalah Tuhan itu adalah kondisional. Bahwa itu tergantung kepada perbuatan umatnya. Jika umatnya itu terus berbuat dosa, melanggar hukum-hukum Allah, maka ada hukuman bagi mereka. Kalau istilah dalam kitab ada
kutuk, ada berkat. Jadi kutuk dalam arti hukuman, ketika mereka bertobat dari rancangan Tuhan untuk menghukum mereka, maka Tuhan tidak jadi menghukum. Dan disitulah istilah menyesal. Bukan Tuhan berbuat salah, tetapi oleh karena umatnya yang harusnya dihukum Tuhan, mereka sadari bahwa mereka akan kena hukuman dan mereka bertobat. Disitulah dikatakan Tuhan menyesal. Jadi maksudnya menyesal di sini adalah Tuhan mengalah. Atau kata lain, Tuhan melunak. Tuhan melunak dalam hal penghukuman kepada umat-umat yang telah bertobat, ya, atau respon terhadap pertobatan umat-umatnya ini. Disitulah Tuhan menyesal, bukan seperti menyesal manusia karena berbuat dosa atau berbuat kesalahan, tetapi dalam konteks kata lain dia mengalah atas penghakiman yang akan dia jatuhkan oleh karena mereka telah merespons akan amaran yang Tuhan sudah berikan kepada umat-umat ini. Jadi itu arti Allah menyesal dalam pengertian. Terima kasih pendeta. Jadi Allah menyesal itu bahkan rupanya menunjukkan bahwa memang Allah kasih gitu pendeta ya. Itu merupakan respon bahwa ketika manusia mau bertobat, maka Allah tidak akan menghukum mereka. Dan itu memang betul menunjukkan bahwa Allah kasih dan bahkan adil dengan perlakuannya. Baik, kita akan masuk ke dalam pelajaran hari Kamis dengan judul Berpegang Teguh pada Kasih dan Keadilan. Sekarang pertanyaan pendeta kepada pendeta Atawaris. Ini mungkin menjadi satu aplikasi juga bagi kita ya. Sebagai umat Allah, bagaimana kita juga dapat hidup penuh kasih dan keadilan? Silakan Pak Pendeta. Iya, terima kasih Wilson. Berpegang teguh pada kasih dan keadilan. Kalau kita bisa memahami ini, maka kita bisa menjawab pertanyaan itu. Kita bersyukur berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan itu telah menuliskan karakternya, siapa dia di dalam Alkitab. Melalui Alkitab, kita bisa mengenal Tuhan itu dengan baik. Kita baca Alkitab itu, lalu kita tahu bahwa Tuhan itu teguh di dalam kasih dan keadilan. Tuhan itu kasih setianya sepanjang masa kepada kita. Dia memegang janji-janjinya dan dia menyatakan kasihnya kepada orang yang mengasihi dia. Itulah Tuhan. Tuhan itu begitu teguh di dalam kasih dan sangat adil. Ketika Tuhan ingin menyatakan kasihnya, maka Tuhan itu menyatakannya penuh dengan keadilan. Mari kita memahami lebih dalam. Kita baca di dalam Matius 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Dari ayat ini kita bisa memahami tentang keadilan dan kasih Tuhan. Tuhan itu mengajarkan standar kasih yang tinggi kepada kita di atas norma manusia. Kenapa dikatakan di atas norma manusia? Karena Tuhan mengajarkan kepada kita itu untuk mengasihi orang yang membenci kita. Kita pada umumnya itu mengasihi orang yang mengasihi kita. Tapi di sini Tuhan mengajarkan agar kita mengasihi orang yang membenci kita. Artinya itu di atas norma manusia. Yang berikutnya Tuhan itu mengajarkan kepada kita melalui ayat ini, nilai-nilai sorgawi itu berbeda dengan nilai-nilai duniawi. Kalau nilai-nilai sorgawi itu benar-benar mengasihi semua yang di sekelilingnya itu tanpa membeda-bedakan. Sementara nilai dunia itu berbeda. Lalu berikutnya, kita akan mengetahui bahwa standar kasih Yesus adalah kasih yang sempurna, yang tidak mengharapkan belas kasihan. Dari ayat ini kita belajar dari Yesus Kristus, bahwa Yesus itu mengajarkan kepada kita
tentang standar kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna itu apa? Kasih yang tidak mengharapkan balasan. Manusia mengasihi seseorang mengharapkan balasan. Tuhan mengasihi siapa saja tidak pernah mengharapkan balasan. Baru berikutnya, dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali membenci musuh daripada mengasihi mereka. Tuhan, kasihilah musuhmu. Yesus memanggil kita untuk hidup dalam kasih seperti yang membuat matahari bersinar bagi orang baik maupun jahat. Kasih itu harus kita mengerti betapa baiknya Tuhan itu kepada kita. Tuhan tidak menciptakan matahari hanya untuk orang yang baik saja. Tuhan menciptakan matahari dan matahari bersinar dinikmati oleh orang yang baik dan juga orang yang jahat. Kasih kita kepada orang lain, kita juga bagikan kepada siapa saja, baik yang senang kepada kita maupun yang benci kepada kita. Kalau kita menerapkan hal ini, maka kita akan bisa mengkopi karakter Tuhan itu, di mana karakter Tuhan itu kasihnya teguh, keadilannya teguh. Jadi itulah pelajaran kita pada Kamis ini. Baik, terima kasih pendeta. Jadi yang memampukan kita untuk boleh juga memiliki kasih dan keadilan memang Allah sendiri. Kalau kita mengerti kasih dan keadilan yang Allah nyatakan, kita pun juga boleh mampu untuk menerapkannya dalam hidup kita. Sekarang kita akan melihat rangkuman dari pelajaran kita sepanjang minggu ini. Saya berikan kepada pendeta Nuripata untuk kira-kira apa yang menjadi kesimpulan dari pelajaran kita, pendeta. Silakan. Wah, jadi kita senang sekali boleh belajar tentang bagaimana sifat Allah yang kasih dan penuh keadilan ini ya. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang boleh kita ambil dari sifat Allah ini dan kita boleh aplikasikan. Nah, apa yang kita sudah lihat dari pelajaran ini, yang paling penting kita lihat di sini bahwa Allah itu kasih adanya. Dan kasih itu melekat erat dengan keadilan. Tidak dapat kasih itu tanpa keadilan, atau keadilan tanpa kasih, maka akan ada masalah di situ. Jadi Tuhan telah menunjukkan sifatnya ini dengan begitu banyak tanda-tanda di dunia ini sebenarnya. Di alam ya, alam yang penuh dosa dan sudah rusak ini, tapi kita masih bisa melihat jejak kasih Allah yang sungguh ajaib ya. Tetapi di balik karya Allah di alam ini dan berbagai cara Allah menunjukkan kasih dan keadilan lewat para nabi, lewat umatnya, bangsanya, lewat firman-Nya yang dia sudah sampaikan. Tapi semua itu belum sempurna. Setan pun masih bisa memutarbalikkan kasih dan keadilan Allah dalam pikiran manusia. Sehingga manusia melihat Allah tidak lagi dengan sifat Allah yang sebenarnya, karena cara setan menggambarkan Allah ini seperti Allah yang kejam, Allah yang suka mencari-cari salah, Allah yang tidak adil. Karena memang itulah isu yang setan munculkan sejak dari sorga, sehingga sepertiga malaikat tergoda. Dan kita manusia pun berpikir seperti itu tentang Allah itu kejam, tidak adil, tidak kasih dan sebagainya. Tetapi ada berita baik bagi kita, sekalipun setan telah memberikan gambaran Allah yang tidak baik itu, Allah yang kejam, suka menghukum. Ada cara Allah untuk menghapuskan bayangan gelap dan menyatakan dunia akan kasih Allah yang tak terbatas. Yaitu apa? Yesus datang. Inilah pernyataan kasih Allah dan keadilan Allah yang sempurna. Kalau tadi mungkin belum sempurna, melalui Yesuslah itu menjadi sempurna. Dia contohkan inilah Allah yang ada di sorga itu yang kasih dan adil. Dia datang ke dunia ini. Dia hidup menunjukkan Allah dalam kehidupan manusia yang kasih, dan dia juga adil di dalam perbuatan-perbuatannya. Dan melalui kematiannya, disitulah kasih dan keadilan bercium-ciuman di atas kayu salib. Dia tidak merubah hukumnya. Dia tetap adil, tapi dia mengasihi manusia. Dia mati bagi manusia, supaya manusia selamat tanpa harus
hukum itu dirubah, disitulah keadilannya. Dan kita memperoleh keselamatan. Itulah Allah yang kasih dan penuh keadilan di dalam Yesus. Amin. Satu pelajaran yang indah mengenai kasih Allah yang penuh keadilan yang sudah sama-sama kita ikuti. Doa dan harapan kami agar pemirsa sekalian yang telah menonton ini boleh semakin terberkati dan boleh semakin mengerti akan pelajaran sekolah sahabat ini dan boleh hidupkan dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk penutup diskusi ini, saya mengundang Pendeta Taulis Laya untuk menutup dalam doa. Ya, kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami telah belajar firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat kami. Melalui pelajaran ini kami mengerti dan memahami bahwa Tuhan itu kasih adanya dan juga adil. Bapa yang di sorga, biarlah kami bisa menanamkan firman ini dalam hati kami dan kami bisa mengaplikasikannya dengan baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong bantu kami, hikmat sorgawi menjadi bagian kami dan kuasa berkali lipat memenuhi hidup kami sehingga kami bisa menghidupkan firman ini dan kami hidup menjadi anak-anak yang setia di hadapan-Mu. Berkati kami seluruhnya, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.